Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yola Febri Anggraini. Di sini aku akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja, karena yang pertama jumlah persediaan paling besar dibandingkan dengan modal kerja lainnya. Yang kedua, aktiva selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Yang ketiga, tingkat likuiditasnya paling rendah. Macam-macam persediaan perusahaan dagang. Yang pertama, persediaan barang dagang perusahaan industri. Yang kedua, persediaan bahan baku. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses. Yang keempat, persediaan barang jadi. Faktor penentu besarnya persediaan. Faktor yang menentukan besarnya persediaan, khususnya persediaan bahan baku, adalah yang pertama, lead time, yaitu lamanya masa tunggu bahan yang dipasang. Yang kedua, frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Yang ketiga, jumlah dana yang tersedia. Yang keempat, daya tahan bahan persediaan. Biaya persediaan optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan baku ada dua jenis biaya yang dipertimbangkan untuk menentukan jumlah persediaan yang paling optimal. Yang pertama, biaya pesan atau ordering cost. Yang kedua, biaya simpan atau carrying cost. Biaya pesan yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan bersifat variabel atau berubah-ubah yang perubahannya sesuai dengan frekuensi pemesanannya. Biaya pesan meliputi yang pertama, biaya selama proses pemesanan. Yang kedua, biaya pengiriman permintaan. Yang ketiga, biaya penerimaan, pengecekan bahan, dan penimbangan. Yang keempat, biaya penempatan bahan ke dalam gudang. Kelima, biaya proses pembayaran biaya simpan atau carrying cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Biaya simpanan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu agar bahan baku yang disimpan kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Biaya simpan bersifat variabel atau berubah-ubah yang perubahannya tergantung dari jumlah bahan baku yang disimpan. Biaya simpan ini meliputi yang pertama, biaya sewa gudang. Yang kedua, biaya pemeliharaan bahan di gudang. Yang ketiga, biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang akan disimpan. Yang keempat, biaya asuransi. Yang kelima, biaya usaha barang atau kadaluarsa barang, dan biaya penurunan kualitas atau obsolescence. Ekonomi order quantity atau EOQ, metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuan perimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Ekonomi order quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan, atau placement cost sama dengan carrying cost. Syarat pembelian dengan EOQ. Yang pertama, harga pembelian per unit konstan. Yang kedua, bahan baku lalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Yang ketiga, kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali 1. R adalah jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode. S biaya pesanan setiap kali pesan. P harga pembelian per unit yang dibayar. I biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. EOQ dengan
jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang atau safety stock, maka jumlah barang yang ada di gudang sama dengan EOQ ditambah safety stock. Setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ. Persediaan di gudang tidak pernah mencapai 0. Order point atau ROP. Order point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerima material yang dipesan itu tetap waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Safety stock adalah batas pengamanan persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kontinuitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besaran reorder point adalah yang pertama, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang. Yang kedua, besaran safety stock. Order point sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time, atau reorder point sama dengan prosentase tertentu dari safety stock ditambah kebutuhan lead time. Lead time sama dengan penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Terima kasih untuk semuanya yang udah mau nonton video aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian like, comment, share ke teman-teman kalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.